Sigma empati adalah tipe kepribadian yang sangat langka di dunia. Mereka adalah individu yang memiliki kemampuan unik untuk merasakan dan memahami emosi orang lain dengan sangat dalam. Bayangkan, mereka bisa merasakan energi emosional yang sensitif di sekitar mereka. Ini bukan hanya tentang merasakan perasaan seseorang, tetapi juga tentang memahami latar belakang dan konteks emosi tersebut. Sebagai cowok, lo perlu memiliki kepekaan ini, biar lo nggak jadi cowok egois yang maunya hanya dipahami oleh pasanganmu. Dr. Judith Olof, seorang peneliti dan penulis buku, Panduan Bertahan Hidup untuk Empati, menggambarkan sigma empati sebagai spons emosional. Mereka menyerap emosi dari lingkungan mereka dengan intensitas yang luar biasa. Perlu dicatat bahwa kepekaan empati yang dimiliki oleh sigma empati tidak hanya muncul begitu saja. Menurut Dr. Olof, hal ini disebabkan oleh kurangnya filter emosional yang biasanya digunakan oleh orang lain untuk melindungi diri mereka dari pengaruh lingkungan sekitar. Ini mengarah pada pengalaman emosional yang sering dan mendalam bagi sigma empati. Namun, yang membuat sigma empati berbeda dari lainnya adalah kombinasi unik dari kepekaan emosional yang tinggi dan rasa rendah hati yang kuat, ditambah dengan tingkat percaya diri yang kuat. Mereka dapat merasakan emosi orang lain tanpa terlalu terpengaruh olehnya, karena mereka memiliki batasan yang jelas antara diri mereka sendiri dan orang lain. Tipe kepribadian yang tampak bertentangan ini seringkali membuat orang lain bingung tentang cara kerja sigma empati. Namun, kontradiksi inilah yang menjadikan mereka kuat di masyarakat. Mereka mampu menggunakan kepekaan empati mereka untuk kebaikan, seringkali menjadi penengah yang baik dalam konflik atau membantu orang lain dalam situasi sulit. Meskipun kadang-kadang dianggap mirip dengan tipe kepribadian narsistik, sigma empati jauh dari itu. Mereka tidak menggunakan empati mereka untuk kepentingan pribadi atau manipulasi. Sebaliknya, mereka menggunakan kepekaan mereka untuk memahami dan membantu orang lain. Meskipun sigma empati terlihat misterius bagi banyak orang, dalam bukunya, Dr. Olof menyebutkan 15 tanda yang dapat membantu seseorang mengetahui apakah mereka atau seseorang yang mereka kenal memiliki tipe kepribadian yang langka ini. Sebelum lanjut, yang sudah subscribe, semoga lo bisa selalu bahagiain keluarga lo dengan caramu sendiri. Nomor 14, sigma empati melihat semua orang sama. Mereka menolak hierarki sosial dan berpandangan bahwa hidup ya sesuai dengan prinsip mereka sendiri. Mereka dikenal karena tidak menghakimi orang lain yang mungkin berada di luar struktur hierarki sosial. Ini berarti bahwa sigma empati tidak merasa perlu untuk mencari persetujuan dari orang-orang yang mungkin dianggap lebih tinggi statusnya, jabatannya, dan tidak merendahkan orang-orang yang mungkin dianggap lebih rendah. Sebaliknya, sigma empati memiliki kemampuan untuk melihat semua orang sama dan menilai individu berdasarkan karakteristik mereka, tanpa terpengaruh oleh prasangka atau penilaian sosial. Kombinasi antara empati mereka terhadap orang lain dan sikap mereka yang menolak hierarki sosial, membuat mereka menjadi orang yang adil dan memiliki sifat yang berpihak kepada keadilan. Nomor 13, bagaimana sigma empati mengenali kekurangan mereka sendiri. Berbeda dengan empati biasa yang seringkali hanya digunakan untuk menyenangkan orang lain dan dapat dengan mudah dimanipulasi atau dibodohin. Sigma empati punya kecenderungan untuk melakukan refleksi yang mendalam dan menganalisis diri dengan jujur. Ini membantu mereka untuk memahami diri mereka sendiri lebih dalam, dan mereka benar-benar mengerti siapa diri mereka sebenarnya. Namun, yang membuat sigma empati berbeda dengan yang lain adalah bahwa mereka tidak hanya menyadari keterampilan dan bakat mereka, tapi juga menyadari kekurangan mereka dengan sangat jelas. Mereka tidak menghindari kekurangan ini, justru mereka sadar harus lebih baik dan berusaha untuk mengatasinya. Ini menunjukkan bahwa sigma empati memiliki sikap yang proaktif terhadap pertumbuhan pribadi dan pengembangan diri, yang membuat mereka menjadi individu yang lebih kuat dan lebih baik secara keseluruhan. Nomor 12, sigma empati memiliki moralitas yang unik namun kuat. Mereka tidak selalu mengikuti aturan yang ditetapkan oleh masyarakat. Kadang-kadang,
Sikap ini dapat menimbulkan kecurigaan dari orang lain karena sulit bagi mereka untuk memahami prinsip yang benar-benar menggerakkan sigma empati. Bagi sigma empati, mempertahankan prinsip lebih penting walaupun mungkin berbeda dari masyarakat banyak. Masa bodoh dan cuek aja terhadap omongan orang lain. Penting bagi mereka untuk mempertahankan prinsip yang diyakini layak untuk dipegang teguh, terlepas tekanan dari orang lain. Prinsip moral mereka dibentuk dengan cara yang otentik dan penuh makna. Hal yang menarik adalah prinsip mereka jarang berubah. Mereka cenderung konsisten dalam mematuhi nilai-nilai yang mereka anut, bahkan jika itu berarti berbeda dari kebanyakan orang. Ini menunjukkan bahwa sigma empati memiliki integritas moral yang tinggi dan keberanian untuk tetap setia pada prinsip yang mereka yakini, meskipun hal itu mungkin bertentangan dengan norma yang berlaku. Nomor 11, menjelaskan bahwa sigma empati menghargai waktu sendiri di atas segalanya. Mereka pada dasarnya adalah individu yang suka menyendiri. Jadi, tidak mengherankan jika mereka menikmati kesendirian. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka sepenuhnya menolak bersosialisasi. Sigma empati masih menikmati interaksi sosial dalam tingkat tertentu. Bagi sigma empati, menyediakan waktu berkualitas dengan diri sendiri sangat penting. Ini memberi mereka kesempatan untuk merenung dan berpikir secara mendalam tentang diri mereka sendiri. Mereka sering merasa terkuras secara emosional ketika berinteraksi dengan orang lain, sehingga merasa perlu untuk menghabiskan waktu sendiri guna mengumpulkan kembali energi emosional mereka sebelum kembali ke lingkungan sosial. Jadi, meskipun sigma empati cenderung menikmati kesendirian, hal itu bukanlah tanda bahwa mereka tidak menyukai orang lain. Sebaliknya, mereka membutuhkan waktu sendiri untuk memperkuat diri mereka sendiri, sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik dalam interaksi sosialnya. Nomor 10, menjelaskan batasan ruang pribadi oleh sigma empati. Mereka sangat membutuhkan waktu sendirian secara teratur. Jadi menjaga ruang pribadi dengan baik sangat penting bagi mereka. Sigma empati akan sangat berhati-hati dalam menjaga ruang pribadi mereka dan biasanya melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk melindunginya. Mereka cenderung membuat batasan yang jelas bagi orang-orang di sekitar mereka tentang kapan dan di mana mereka memerlukan ruang pribadinya. Hal ini dilakukan agar sigma empati merasa aman dan dapat menyediakan waktu yang diperlukan untuk dirinya sendiri. Dengan menjaga ruang pribadinya, sigma empati dapat melakukan refleksi mendalam, berpikir, dan pemulihan emosional yang sangat penting bagi dirinya. Nomor 9 adalah kemampuan sigma empati dalam mendeteksi mikroagresi. Mereka adalah individu yang sangat peka terhadap lingkungan sekitar dan seringkali mengamati orang lain dengan seksama tanpa menarik perhatian. Kombinasi kepatuhan dan empati membuat mereka sangat terampil dalam mengenali tanda-tanda mikroagresi dalam perilaku orang lain. Sigma empati tidak tertarik pada status hierarki sosial atau dominasi. Mereka lebih suka mengamati dari kejauhan dan memahami dinamika di antara orang-orang. Kekuatan sensitivitas mereka terhadap emosi orang lain dan kemampuan untuk membaca situasi dengan baik membuat mereka seringkali dapat menangkap mikroagresi yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Mereka tidak mudah dipengaruhi oleh tindakan agresi pasif atau intimidasi karena mereka dapat mengenali dan menolaknya dengan tegas. Inilah yang membuat mereka sangat efektif dalam menghadapi orang-orang narsistik dan manipulatif, karena mereka memiliki keberanian dan kebijaksanaan untuk menantang perilaku yang tidak sehat tersebut. Nomor 8, kemandirian sigma empati. Mereka sangat mandiri dan cenderung mengikuti alur mereka sendiri, bukan mengikuti arus orang lain. Salah satu cara terbaik untuk mengidentifikasi sigma empati adalah melalui kemandirian mereka yang kuat. Sigma empati secara alami cenderung menolak untuk diarahkan atau dikendalikan oleh orang lain. Mereka lebih memilih untuk mengambil kendali atas kehidupan mereka sendiri dan mempertahankan kebebasan mereka dengan sungguh-sungguh. Dengan memanfaatkan kekuatan mereka, mereka akan menolak untuk hanya mengikuti arus dan selalu menjadikan kemandirian sebagai prioritas utama dalam hidup mereka. Nomor 7,
Kemampuan Sigma empati dalam membuat orang setuju dengan mereka. Mereka memiliki cara unik untuk melakukan hal-hal yang seringkali harus meyakinkan orang lain bahwa cara mereka adalah yang terbaik, meskipun terlihat tidak lazim. Sigma empati menggunakan kombinasi kecerdasan intelektual dan emosional dengan sangat baik untuk membujuk orang-orang di sekitar mereka. Ketika lo sering menemukan dirimu mengambil jalur yang berbeda dari yang lain, namun masih bisa meyakinkan orang-orang untuk setuju dengan lo, itu bisa menjadi tanda kuat bahwa lo adalah seorang Sigma empati. Kemampuan ini menunjukkan bahwa lo memiliki bakat alami untuk mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif dan persuasif. Nomor 6. Menjelaskan kemampuan Sigma empati dalam mendeteksi kebohongan. Mereka sangat peka dan terampil dalam mengenali tanda-tanda kebohongan pada orang lain. Sifat perspektif mereka yang luar biasa juga membantu mereka mengidentifikasi pembohong dengan akurasi yang tinggi. Sigma empati cenderung menghabiskan banyak waktu secara diam-diam untuk mengamati dan mempelajari kebiasaan orang-orang di sekitar mereka. Sebagai tipe kepribadian yang empatik, mereka memiliki naluri yang kuat dalam mengenali ketidakjujuran. Kemampuan ini seringkali terasa seperti memiliki insting supernatural dalam mengidentifikasi orang yang tidak jujur. Kecerdasan emosional yang tinggi dari Sigma empati memungkinkan mereka untuk melihat melalui cerita-cerita kecil yang seringkali menjadi tanda-tanda yang mudah dibohongi. Sifat analitis mereka ini memastikan bahwa inkonsistensi dalam cerita tidak akan luput dari perhatian mereka. Dengan demikian, Sigma empati bisa diandalkan dalam mengenali pembohong dan memahami kebenaran di balik apa yang disampaikan oleh orang lain. Nomor 5. Bagaimana Sigma empati mendefinisikan nilai-nilai mereka sendiri? Mereka memilih untuk menolak hierarki dominasi sosial dan lebih memilih hidup sesuai dengan standar yang mereka tetapkan sendiri. Hal ini membuat mereka tidak bergantung pada persetujuan orang lain atas sikapnya. Sigma empati memiliki prinsip kuat yang tidak tergantung pada pendapat orang lain. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk mengevaluasi dan belajar memahami diri mereka sendiri. Ini membuat mereka terlihat unik terkait dengan harga diri dan tingkat harga diri mereka karena nilai dan prinsip mereka yang kuat. Nomor 4. Menjelaskan kesadaran Sigma empati terhadap harapan masyarakat dan sikap mereka terhadapnya. Mereka tidak terlalu memperdulikan harapan dari masyarakat karena mereka menolak hierarki sosial. Ini yang membuat mereka jarang mematuhi ekspektasi masyarakat. Mereka lebih suka mengukir ekspektasi mereka sendiri dan bertekad untuk hidup sesuai dengan standar yang mereka tetapkan bukan dari orang lain. Mereka cenderung fokus pada tujuan dan prinsip mereka sendiri daripada memikirkan apa yang diharapkan orang lain terhadap mereka. Di sisi lain, Sigma empati bisa sangat sadar akan harapan masyarakat terhadap mereka, tetapi mereka memilih untuk menolaknya dan tetap teguh dalam keyakinan mereka sendiri. Mereka berjalan dengan percaya diri di jalur hidup mereka sendiri, tanpa terpengaruh oleh pandangan atau ekspektasi dari luar. Nomor 3. Membicarakan tentang kepemimpinan yang tenang namun efektif, yang seringkali terkait dengan tipe kepribadian Sigma. Meskipun Alpha mungkin lebih umum terkait dengan kepemimpinan, laki-laki Sigma sebenarnya memiliki kemampuan yang cukup rahasia untuk menjadi pemimpin yang kuat dan efektif. Dalam konteks kepemimpinan, Sigma sering disebut sebagai Alpha introvert, karena kemampuan mereka untuk memimpin dengan percaya diri dan rendah hati. Mereka mampu mendapatkan rasa hormat dari orang lain karena keputusan mereka tak tergantung dari pengaruh hierarki sosial. Sigma empati membuat pemimpin yang lebih efektif karena mereka dapat menggunakan kecerdasan emosional mereka untuk memahami dan memaksimalkan timnya. Mereka mampu membuat tim mendengarkan mereka tanpa perlu menekan atau penegasan berlebihan. Dengan demikian, Sigma empati seringkali menjadi pemimpin yang pendiam namun sangat efektif. Nomor 2. Kecenderungan Sigma untuk menghabiskan banyak waktu untuk melakukan refleksi dan pemikiran yang mendalam. Salah satu ciri yang paling menonjol dari kepribadian Sigma adalah kecenderungan mereka untuk merenung.
Mereka suka memikirkan hal-hal secara mendalam dan tidak tertarik pada pemikiran yang dangkal atau sekilas. Sigma empati juga memiliki sifat serupa, namun mereka juga memiliki kemampuan untuk menganalisis secara mendalam pengalaman emosional orang-orang di sekitar mereka. Kalau lo menemukan dirimu menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan topik tertentu dan cenderung tenggelam dalam pemikiran lo sendiri, ini bisa menjadi indikasi bahwa lo mungkin memiliki tipe kepribadian Sigma atau bahkan Sigma empati. Nomor 1, penghargaan Sigma empati terhadap kebebasan pribadi mereka. Cara utama untuk mengenali seorang Sigma empati adalah dengan memperhatikan nilai yang mereka tempatkan pada kebebasan pribadi. Mereka memiliki radar emosional yang tajam dan sulit bagi mereka untuk mematuhi konvensi sosial yang biasa. Oleh karena itu, mereka melihat hal itu sebagai sesuatu yang mengganggu dan cenderung menghindari kebutuhan untuk menyesuaikan diri. Jika kebebasan pribadi menjadi prioritas nomor 1 dalam hidup lo mungkin memiliki ciri-ciri seorang Sigma empati. 14 tanda ini adalah indikator yang sangat kuat untuk mengenali seorang Sigma empati. Beritahu kami pengalaman lo dengan tipe kepribadian Sigma empati di bagian komentar di bawah. Jangan lupa subscribe Psikologi Pria dan pastikan lo tidak ketinggalan informasi penting dari channel ini.